Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4571. Saat berbicara, Damian Huo mengulurkan tangan dan menepuk wajah Lionel Ferreira. Dan berkata dengan ringan, "Aku akan memberimu kesempatan. Men." Berlutut dan bersujud 3 kali. Lalu keluar dari sini wanita. Tinggalkan mereka semua. Mendengar ini, Lulu dan wanita lainnya semua ketakutan. Mereka tahu bahwa akhir mereka selanjutnya pasti akan sangat menyedihkan. Jangan pergi terlalu jauh. Percaya atau tidak, kami akan lapor ke petugas untuk menanganinya. Salah satu rekan Lionel Ferreira menggertakkan giginya dan membuka mulutnya saat itu. Berlutut dan bersujud. Meninggalkan wanita itu. Yang akan kehilangan muka. Tapi sebelum dia bisa mengeluarkan ponselnya, dia melihat salah satu pelayan Damian Huo maju dan menjentikkan lengan pria itu dengan klik. "Apa?" Jeritan melengking keluar, yang menarik perhatian penonton. Kemudian, di bawah saran Damian Huo, para pelayan itu melangkah maju, menamparkan satu persatu, dan langsung menamparkan semua orang Sydney itu ke tanah. Damian Huo sendiri maju selangkah, mengulurkan tangan dan meremas dagu Lulu, tersenyum sedikit, dan berkata, "Ya, kelihatannya bagus. Kamu bisa bermain." Lulu tampak panik. Meskipun sebagai orang di industri hiburan, dia bukan gadis besar. Tapi dia juga membawanya pada hari kerja. Dan pria yang ingin menyentuhnya harus mengejar waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang nakal dan sombong seperti Damian Huo. Dan dia secara naluriah ingin melarikan diri. Pada saat yang sama, mata Lulu tertuju pada Lionel Ferreira. Pria hebat dari negara ini baru saja membual tentang keberadaannya di langit dan tidak ada apapun di tanah. Jadi Lulu berharap dia bisa menonjol dan melindungi dirinya sendiri. Sayang sekali Lionel Ferreira, yang baru saja membual seperti 258.000, tidak berani melangkah maju saat ini. Dia mengertakkan gigi dan ingin marah. Tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa memprovokasi Damian Huo sama sekali. Memprovokasi Damian Huo saat ini akan berakhir dengan kematian. Dia hanya bisa berlutut di tanah dan tidak berani bergerak. Dan pada saat ini, harapan di mata Lulu berubah menjadi keputusasaan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pria yang dia optimis tentang akan begitu pengecut dan tidak berguna. Itu hanya 258.000. Dan sekarang sama menyedihkannya dengan 250. Lionel Ferreira membuang muka. Dibandingkan dengan wajah. Saat ini, hidup harus lebih penting. Jika Anda tidak memperhatikan, bagaimana jika Anda kehilangan nyawa? Jika gadis itu pergi, Anda dapat mengejarnya lagi. Kehidupan kecil itu hilang. Tetapi itu benar-benar hilang. Pada saat ini, Damian Huo mencubit dagu halus Lulu dan melihat ke kiri dan ke kanan. Tetapi setelah beberapa pandangan, matanya tiba-tiba jatuh pada Cynthia Zimmer. Dibandingkan dengan Lulu dan wanita lain, bau di tubuh Cynthia Zimmer sangat segar, seperti bunga teratai yang muncul dari lumpur dan tidak ternoda. Terlepas dari penampilan, sosok, temperamen, itu sama sekali tidak sebanding dengan wajah-wajah selebriti internet itu. Saat berikutnya, Damian Huo, yang bersemangat tinggi, mendorong Lulu secara langsung, dan kemudian mendekat dengan menyipitkan mata. Dia tidak melihat Harvey York di depan Cynthia Zimmer pada saat ini. Dia hanya melihat Cynthia Zimmer, tersenyum dan berkata, "Kecantikan kecil. Orang-orang hebat di sekitarmu ini semua adalah senjata perak dan kepala lilin. Tidak ada dari mereka yang
Mampu. Tapi aku berbeda. Aku pria yang bertanggung jawab. Selama kamu tinggal bersamaku malam ini, aku akan memberi tahu kamu apa itu spin-off dan apa itu pria sejati. Aku akan membuatmu tidak pernah jatuh cinta dengan pria lain dalam hidupmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Damian Huo mencoba menyentuh wajah Cynthia Zimmer dengan wajah sedih. Dan pada saat yang sama tersenyum. Seperti hantu berwarna. Bab 4572. Terjebak. Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Damian Huo. Tapi menggeseknya dengan backhand. Persetan. Kamu memindahkan orang lain. Itu bukan urusanku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tetapi jika Anda menyentuh wanita saya, Anda harus tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Pada saat ini, kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tetapi ada rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-katanya. Penonton terdiam sejenak. Dan bahkan suara-suara di bar sampai tampaknya sedikit kental. Cynthia Zimmer juga tertegun sejenak. Dan kemudian senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun dia sedikit khawatir tentang keselamatan Harvey York, dia lebih tersentuh. Tidak peduli seberapa mampu Harvey York, ketika Lionel Ferreira, seorang pria yang mengaku sebagai pria besar, sepenuhnya mengakui kepengecutannya. Harvey York masih keluar untuk melindunginya, yang cukup untuk menunjukkan bobotnya dalam pikiran Harvey York. Lagi pula, yang kuhadapi sekarang bukanlah kucing atau anjing di pinggir jalan. Bukan pula gangster cilik yang muncul begitu saja, melainkan Damian Huo. Damian Huo, keluarga Huo yang tersembunyi di Jinling. Sepertiga hektar tanah ini pasti bisa menduduki peringkat pertama. Cynthia Zimmer tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak menyukai orang yang salah. Hanya pria sejati seperti saudara iparku yang layak mendapatkan cintaku. Kau memukulku. Kau benar-benar memukulku. Damian Huo menggosok wajahnya yang bengkak pada saat ini. Seluruh orang itu sedikit lamban. Seolah-olah dia tidak bisa bereaksi. Lionel Ferreira dan yang lainnya juga memiliki wajah lesu dan ekspresi kaku. Dan mereka sudah salah paham. Adapun Lulu, Lin, Mei Mei, dan lain-lain. Mereka bahkan menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Tetapi benar-benar melihat apa yang terjadi di depan mereka. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka menamparkan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa bangun saat ini. Karena orang masih orang yang sama sebelumnya. Tapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Itu bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Tepat ketika dia sedang minum, Harvey York masih terlihat seperti orang yang terpinggirkan. Yang membuat orang-orang memandang rendah dirinya secara tidak sadar. Tetapi pada saat ini, ketika dia berjalan keluar, dia segera menunjukkan ketajamannya. Dan ada aura mengerikan yang menyebar dari tubuhnya, yang tidak dapat dipercaya. Apakah ini benar-benar saudara ipar Cynthia Zimmer? Alih-alih ahli waris yang mana? Bagaimana orang biasa bisa memiliki aura seperti itu? Mungkinkah mereka mengenali orang yang salah? Ada jenis. Benar-benar baik. Damian Huo menggosok wajahnya dan meludahkan ludah berdarah. Tetapi melambaikan tangannya untuk menghentikan sekelompok pria berjas yang ingin maju. Dia melihat Harvey York dari atas ke bawah. Dan kemudian mencibir dengan mencibir. Selain ayahku, kamu adalah orang pertama yang berani memukulku di Jinling. Kamu harus memberiku nama untuk aku kenang, kan? Kalau tidak, ketika saya membakar uang kertas hari ini tahun depan, bagaimana saya tahu siapa yang harus dibakar? Biarkan kamu terlalu miskin di bawah. Datang padaku di tengah malam. Tapi aku akan takut. Damian Huo berkata bahwa dia takut. Tetapi bagaimana mungkin ada aura ketakutan di wajahnya? Yang paling penting adalah pada saat ini, dia menyipitkan mata ke Harvey York.
mencoba melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Karena dia tahu betul bahwa karakter seperti Harvey York berani menyentuhnya pada kesempatan seperti itu. Maka hanya ada dua kemungkinan. Atau banteng sungguhan, atau orang gila sejati. Dan Harvey York tidak terlihat seperti orang gila. Jadi Damian Huo juga ingin melihat siapa yang begitu hebat. Tidaklah menyenangkan untuk menghindari membanjiri kuil Raja Naga. Atau menendang pelat besi dengan satu kaki. Bab 4573. Tuan Huo. Namanya Harvey York. Dia pria yang matang. Dan menantu yang datang ke rumah. Tidak mungkin orang seperti itu memiliki latar belakang atau kemampuan apapun. Malam ini dia bisa masuk bar karena wajah kakak iparnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghabiskan waktu di sini selama 8 kehidupan. Orang seperti itu berani menyentuhmu. Kamu harus membunuhnya. Pada saat ini, Lionel Ferreira bangkit dan berdiri di samping Damian Huo dalam posisi terlatih-tatih dengan tangan ke bawah. Dia memandang Harvey York dengan kebencian di matanya. Di satu sisi, dia takut tamparan Harvey York akan menyakitinya dan membuatnya kehilangan nyawanya. Di sisi lain, dia sudah kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Jadi dia secara alami berharap Harvey York akan kehilangan muka bersamanya. Jika tidak, Harvey York akan menjadi pusat perhatian. Dan Lionel Ferreira akan malu. Bagaimana dia bisa bergaul jika dia mengatakannya? Harvey York, kamu menunjukkan padaku dengan jelas. Apakah kamu tahu siapa yang kamu provokasi? Dia adalah anggota keluarga Huo yang tersembunyi. Putra Tuan Huo. Itu adalah seseorang yang benar-benar tidak bisa kamu sakiti. Jika kamu tidak ingin mati, berlutut dan segera bersujud. Jangan melibatkan kami orang jujur. Lionel Ferreira tidak tahu malu. Cynthia Zimmer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lionel Ferreira, kamu sangat tidak tahu malu. Lulu. Lin, dan yang lainnya semuanya tampak aneh dan rumit. Mereka berharap dilindungi oleh Harvey York, tetapi mereka tidak ingin dilindungi oleh menantu dari rumah ke rumah. Mereka merasa bahwa mereka tidak mampu kehilangan orang seperti itu. Lagi pula, mereka hanya memandang rendah Harvey York. Menantu laki-laki saya, makan nasi lembut. Jejak kemarahan melintas di mata Damian Huo. Bukan apa-apa untuk dikalahkan. Jika orang yang mengalahkannya memiliki identitas yang lebih tinggi, energi yang lebih kuat, dan backstage yang lebih keras darinya, maka Damian Huo akan mengenalinya. Tapi dipukuli oleh menantu dari pintu ke pintu yang makan nasi lembut adalah hal yang sangat menjijikkan bagi Damian Huo. Dia bahkan lebih menjijikkan daripada menelan seekor lalat. Baginya, ini sangat memalukan. Jadi pada saat ini, Damian Huo menatap Harvey York dengan dingin. Dan berkata dengan dingin, "Wah, tahukah kamu apa yang baru saja kamu lakukan? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya?" Mendengarkan ini, sekelompok pengikut juga memutar leher mereka dan mendekati satu sama lain. Dan ada suara pop dari seluruh tubuh mereka. Seolah-olah mereka siap untuk membunuh Harvey York kapan saja. Dan gadis tube top cantik di belakang Damian Huo menunjukkan senyum yang bukan senyum di wajah mereka. Mereka telah melihat banyak orang berpura-pura menjadi sombong. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berpura-pura menjadi seperti Harvey York. Jadi mereka siap untuk melihat bagaimana anak ini pada akhirnya terjebak. Harvey York menamparkan lagi. Lalu mengeluarkan tisu dan menyekat telapak tangannya. Ayo, katakan padaku, apa yang salah denganmu? Apa konsekuensinya? Damian Huo terlempar ke belakang beberapa langkah oleh tamparan Harvey York. Dan kemudian menatap Harvey York dengan ekspresi bingung. Semua orang tercengang. Dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Semua orang tidak berpikir bahwa Harvey York begitu hebat.
Tetapi bagaimana seseorang bisa begitu ceroboh? Bahkan jika Anda tidak ingin hidup, jangan lakukan itu. Namun, Lionel Ferreira dan yang lainnya langsung ketakutan dan segera pindah dari Harvey York, karena takut menimbulkan masalah. Hanya Cynthia Zimmer yang dengan erat menggenggam tangan Harvey York dan tidak berani pergi. Karena takut jika dia melepaskannya, dia akan benar-benar kehilangan saudara ipar Harvey York yang baik. Dia tidak mau. Bab 4574. Namun, bahkan memegang tangan Harvey York, Cynthia Zimmer sedikit takut. Bagaimanapun, tamparan pertama barusan bisa menjelaskan bahwa Harvey York marah untuk melindungi Cynthia Zimmer. Tapi tamparan kedua berbeda. Ini hanyalah semacam provokasi dan menginjak-injak Damian Huo. Jangan bicara tentang Damian Huo. Jika itu adalah pangeran dan tuan muda lainnya, mereka akan sangat marah saat ini. Harvey York selesai. Mati. Damian Huo mengulurkan tangan dan menggosok sidik jari di wajahnya pada saat ini. Dan setelah beberapa saat dia mencibir, "Wah, apakah kamu memukulku lagi? Bagaimana? Kamu pikir kamu sedang bermimpi? Apakah kamu merasa seperti kamu belum bangun?" Harvey York tersenyum ringan. "Kalau begitu aku akan membangunkanmu." Saat berbicara, Harvey York maju selangkah dan memukul backhandnya lagi. Terjebak. Kali ini, tamparan itu lebih keras dan lebih jelas. Damian Huo terlempar ke samping dan terhuyung mundur. Saat berikutnya, dia meludahkan seteguk darah dengan suara wow, dengan gigi di dalam darah. Terkejut. Penonton benar-benar terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya membuang tamparan ketiga, tetapi juga merontokkan gigi Damian Huo. "Tuan Huo. Tuan Huo. Kami benar-benar tidak mengenal anak ini. Dia dibawa oleh Cynthia Zimmer. Itu tidak ada hubungannya dengan kita setengah sen." Lionel Ferreira bereaksi dengan gemetar. Dan bahkan berguling. Dan dengan keras membersihkan hubungannya dengan Harvey York. Ya, kamu bisa melawan atau membunuhnya sesuka hati. Dan kamu bisa memotongnya menjadi daging cincang. Singkatnya, kita tidak mengenalnya dengan baik. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lionel Ferreira yang lain juga menggelengkan kepala dengan panik satu persatu. Ya, kami tidak hanya tidak akrab dengannya, tetapi juga sangat membencinya. Lulu terus melihat ke atas. Dia saudara ipar Cynthia Zimmer. Dan ini pertama kalinya kami bertemu dengannya hari ini. Bahkan pria yang baru saja merosot ke tanah hanya merangkak pergi dengan gemetar. Tidak berani mengikuti Harvey York. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ketiga karakter Harvey York tidak jauh berbeda dengan pengingat. Tamparan bahkan mungkin berlutut dan meminta maaf. 2 tamparan hanya bisa mematahkan tangan dan kaki. 3 tamparan. Ini pasti akan membuang hidupku di sini. Tidak peduli seberapa baik hati Damian Huo. Bahkan demi nyawanya sendiri, dia akan membunuh Harvey York. Cynthia Zimmer sangat marah ketika dia mendengar kata-kata saat ini. "Kalian sudah keterlaluan." Tidak peduli apa, Harvey York menonjol untuk semua orang. Tidak peduli seberapa impulsifnya dia. Saat ini, mereka masih terlibat dalam divisi internal. Bagaimana mereka bisa memecahkan masalah dalam beberapa saat? Yang paling penting adalah, pada saat kritis ini, orang-orang ini benar-benar membiarkan Harvey York bertarung sendirian. Apakah Anda ingin melihatnya mati? Dia menyinggung Damian Huo dan menamparkan Damian Huo. "Bukan ini yang kami ajarkan padanya. Dia ingin mati. Kami tidak ingin mati." Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, meskipun Lionel Ferreira merasa malu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Cynthia, lebih baik kamu menjauh darinya. Jangan terlibat olehnya." Lulu dan wanita lain juga mulai menasihati. "Jika kamu tidak meninggalkannya lagi,
Kamu tidak hanya tidak akan bisa menjaga kepolosanmu, kamu bahkan mungkin terbunuh. Biarkan saya memberitahu Anda. Menderita sedikit kerugian. Dan itu cukup untuk mempertahankan hidup Anda. Pada saat ini, jangan bermain seperti Tian Ruoyuking. Ini tidak modis tahun ini. Apakah kamu pikir akting? Apakah kamu masih ingin mati bersama? Bab 4575. Melihat sikap orang-orang ini. Melihat perpecahan internal orang-orang ini. Damian Huo tidak terburu-buru saat ini. Dia menyipitkan matanya sedikit. Matanya penuh dengan main-main nakal. Meskipun dia sangat ingin membunuh Harvey York secara langsung, dia juga ingin membunuh seseorang. Hal terbaik adalah bahwa bahkan ipar perempuan Cynthia Zimmer mengkhianati Harvey York, maka Harvey York bisa merasakan sakitnya. Lagi pula, terkadang pembunuhan murni adalah hal yang paling membosankan untuk dilakukan. Tinggalkan kakak iparmu. Dan aku tidak akan memindahkanmu. Damian Huo tersenyum pada Cynthia Zimmer dengan ekspresi lucu. Jika tidak, kamu akan mati bersamanya. Kamu masih sangat muda. Kamu masih punya banyak waktu untuk dinikmati. Bahkan jika aku mau, satu kalimat bisa membuatmu menjadi bintang baru di industri hiburan. Dan kau hanya perlu meninggalkan pria ini dan datang padaku. Bahkan, aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan pernah menyentuhmu kecuali kamu secara sukarela. Bagaimana? Apakah kondisinya bagus? Meskipun aku, Damian Huo, membunuh orang tanpa mengedipkan mata, aku tidak bisa mengejar kata-kataku. Kamu bisa memilih dengan baik. Mata Cynthia Zimmer sedikit berkedip ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan dia berkata dengan suara gemetar. Aku. Melihat ekspresinya, Harvey York tiba-tiba menjadi tertarik. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyipitkan mata ke arah Cynthia Zimmer. Meskipun dia selalu memahami karakter Cynthia Zimmer, dia juga ingin tahu pilihan apa yang akan diambil kakak iparnya saat menghadapi kekuasaan. Wajah Cynthia Zimmer jelek. Dia mencoba mengeluarkan teleponnya beberapa kali. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya karena gemetar. Melihat pria-pria kekar di sekitarnya, dia hanya merasakan bayangan di depannya. Dia tahu bahwa Harvey York memiliki kekuatan. Dan dia tahu bahwa Harvey York memiliki kemampuan. Tapi, dalam skenario ini, apakah energi itu berguna? Ini adalah Jinling, ibu kota kuno 6 dinasti, di mana airnya sangat dalam. Orang di depannya adalah putra tertua dari keluarga Huo yang tersembunyi. Ketika saya mendengar bahwa Damian Huo sedang bepergian, dia akan ditemani oleh beberapa tentara di tingkat raja. Apakah ini yang bisa dijelaskan oleh Harvey York? Oleh karena itu, pada saat ini, Cynthia Zimmer hanya memiliki keputusan yang tak terucapkan di dalam hatinya. Namun dia tidak meninggalkan sisi Harvey York, melainkan menempel di tubuh Harvey York. Rupanya hanya dengan merasakan napas Harvey York dia akan memiliki keberanian untuk berbicara. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Ekspresi Cynthia Zimmer sangat tegas. Saya tidak akan pernah meninggalkan saudara iparku apapun yang terjadi. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama saudara iparku. Yoho, apakah kamu berakting dalam-dalam atau sedang hujan? Kakak ipar saya akan mati dengan saudara ipar saya. Ini bisa menjadi berita utama. Damian Huo menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Dan wajahnya penuh makna. Oke, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Sebentar lagi, aku akan membiarkan anak buahku menggali lubang besar dan melengkapi kalian semua di dalamnya. Selama festival, aku juga akan membakar uang kertasmu untuk memastikan bahwa kamu tidak akan mengalami kehidupan yang sulit di sana. Karena itu, Damian Huo meremas senyum bercanda. Namun dalam senyuman, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu penuh makna.
Harvey York tampak acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa takut karena ancaman Damian Huo, tetapi tersenyum dan berkata, "Kamu sangat yakin? Kamu memiliki kemampuan untuk mempersulitku. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku? Sudahkah kamu memikirkannya dengan jelas? Apa akibatnya jika tidak bergaul denganku?" Oke. Bab 4576. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk hidup bersamanya? Mendengar kata-kata Harvey York, Damian Huo merasa dia tertawa. Dan perutnya sakit karena tertawa. Apa lelucon? Apa yang terjadi hari ini? Seorang menantu dari pintu ke pintu yang tidak memiliki latar belakang. Menghadapi dirinya sendiri dengan kerumunan dan memberinya 3 tamparan. Dia tidak takut mati sama sekali. Namun dia benar-benar bertanya pada dirinya sendiri apa yang dia mampu. Jika masalah ini menyebar hari ini, mengapa Damian Huo masih berkeliaran di Jinling? Bagaimana mereka bisa menjamin wajah keluarga Huo mereka yang tersembunyi? Jika Anda tidak membunuhnya hari ini dan melemparkannya ke sungai Qinhuai, saya khawatir Damian Huo akan menjadi lelucon ketika dia keluar di masa depan. Memikirkan hal ini, senyum Damian Huo menjadi lebih menakutkan. Hancur. Ini masalah besar. Terlalu besar untuk mengakhirinya. Dalam adegan ini, apalagi Harvey York, bahkan jika Raja Surgawi Lao Su datang, tidak akan ada cara untuk menyelamatkannya. Melihat Harvey York memprovokasi Damian Huo lagi dan lagi, dia tidak memiliki pengetahuan diri. Lionel Ferreira dan yang lainnya dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Benar-benar membosankan akhir-akhir ini. Kucing dan anjing di pinggir jalan berani mengatakan bahwa mereka tua dan muda. Harvey York menghela nafas. Tanpa rasa takut sedikit pun. Dia malah menarik Cynthia Zimmer untuk duduk di sofa. Dia memberi isyarat kepada Cynthia Zimmer untuk menuangkan segelas air soda untuk dirinya sendiri. Dan kemudian berkata dengan ringan, "Damian Huo, ayahmu sangat rendah hati. Tetapi kamu sangat sombong. Kamu tidak takut menendang pelat besi hari itu dan menjadi anak orang bodoh. Apakah kamu tidak takut tidak ada yang akan memberimu wajah ketika kamu mengatakan ayahku adalah tuanku?" Saat berbicara, Harvey York melirik Damian Huo dengan jijik. Seolah-olah dia adalah seorang junior. Seperti orang kecil. Di mata Lionel Ferreira dan yang lainnya, adegan ini benar-benar terlalu sok. Jika Jinling ingin memilih siapa Raja Biwang, Harvey York mengatakan bahwa yang kedua. Sama sekali tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama kali. Kepura-puraan Harvey York itu sok. Tahukah keluarga mereka, Lulu dan wanita lain bahkan lebih marah. Lagi pula, semakin serius kepura-puraan Harvey York, semakin tampak bahwa Lionel Ferreira tidak memiliki wajah. Cemerlang, Damian Huo mengacungkan jempol kepada Harvey York. Kemudian dia bertepuk tangan, melambaikan tangannya, dan berkata, "Bersihkan tempat dan beritahu semua orang bahwa aku, Damian Huo, membayar konsumsi penonton malam ini." Tapi setelah keluar, mereka harus tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Beberapa pria dengan cepat mengambil mikrofon dan meneriakkan beberapa patah kata. Setelah seluruh bar sampai lesu sejenak, semua orang pergi seperti orang gila, dan semua orang diusir. Bahkan para pelayan dan manajer pergi dengan bijak. Adapun Lionel Ferreira, Lulu dan yang lainnya, mereka juga langsung ditendang. Lagi pula, mereka tidak bisa menonton apa yang terjadi selanjutnya. Dan mereka seharusnya tidak menontonnya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengklaim mayat yang tidak disebutkan namanya yang akan menjadi berita utama oleh Jinling News besok. Banyak orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Takut sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Adegan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Damian Huo benar-benar bergerak.
Harvey York harus mengupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Dan kemungkinan menguap ke dunia manusia dan berubah menjadi mayat yang tidak disebutkan namanya benar-benar terlalu besar. Dan ketika Lulu dan yang lainnya ditarik pergi, mereka tidak lupa mengaum pada Harvey York, "Bajingan. Itu karena kamu. Kamu membunuh kami. Jika kamu mati, jangan seret kami ke dalam air." Jelas. Setelah kematian Harvey York, mereka mungkin tertinggal. Salahkan bajingan ini. Bab 4577. Pada saat ini, Harvey York melepaskan tangan Cynthia Zimmer dan berbisik di telinganya. "Cynthia, kamu juga pergi bersama mereka dulu." Cynthia Zimmer tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan panik. "Jika aku tidak pergi, aku akan bersamamu, saudara ipar. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Ayo, aku baik-baik saja." Harvey York berbicara dengan ringan. "Percayalah pada kakak ipar. Kapan kakak ipar berbohong padamu? Dan ada begitu banyak orang yang menatap ke sini. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan pihak lain menggunakanmu untuk mengancamku. Setelah kamu keluar, panggil kakakmu Tyson Wood. Mungkin dia punya teman di Jinling untuk menyelamatkanku. Bahkan jika kamu tidak bisa melalui telepon, kamu masih bisa melapor ke pejabat." Mendengar kata-kata Harvey York, Cynthia Zimmer tertegun sejenak, dan kemudian merasa bahwa apa yang dikatakan Harvey York masuk akal. "Saya hanya sebotol minyak yang menyeret di sini. Saya berlari keluar. Mungkin masih ada kesempatan untuk meminta bantuan seseorang." Melihat keraguan Cynthia Zimmer, mata Harvey York tertuju pada Damian Huo, dan berkata dengan sinis, "Tuan Muda Huo, jika Anda ingin membersihkan saya, Anda tidak perlu berada di depan seorang wanita, kan? Biarkan dia keluar dulu. Dalam hal ini, ketika kamu ditampar olehku, kamu bisa kurang memalukan, kan?" Damian Huo tertegun sejenak, lalu menyeringai dan berkata dengan penuh arti, "Wah, sepertinya kamu benar-benar ingin mati." Saat berbicara, dia melambaikan tangannya dan membiarkan seseorang membawa Cynthia Zimmer keluar bersamanya. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Harvey York secara langsung. Selain menghindari satu saksi lagi, yang paling penting adalah dia merasa bahwa Cynthia Zimmer memiliki wajah yang lembut dan temperamen yang halus. Sayang sekali kecantikan seperti itu dikuburkan dengan menantu laki-laki dari rumah ke rumah. Seorang pria yang direbus dengan lembut. Segera, seluruh bar sampai benar-benar sunyi. Dapat dikatakan bahwa selain Harvey York dan Damian Huo, tidak ada orang luar tambahan di tempat kejadian. Lampu di lapangan redup, dan sepertinya jalan Huang Quan. "Nak, demi kebaikanmu, kamu harus minum sedikit lebih banyak anggur yang baik, dan kamu akan segera pergi. Ingat, ketika kamu bertemu Tuan Yan, katakan padanya bahwa orang yang membunuhmu bernama Damian Huo." Sambil berbicara, Damian Huo juga menuangkan segelas anggur asing untuk mencuci tangannya, lalu melambaikan tangannya. Mengikuti tindakannya, beberapa bawahannya mengosongkan semua anggur asing di atas meja, meninggalkan botol anggur kosong di atas meja. Di mana-mana di lapangan, bau alkohol menerpa wajahku. Tidak ada keraguan bahwa botol anggur asing ini disiapkan untuk Harvey York. "Wah, melihatmu terlihat cukup bagus. Aku akan menasihatimu. Tidak ada seorang pun di lapangan sekarang. Jika kamu ingin menerima nasihat dan berlutut, kamu masih memiliki kesempatan." Ya, berlutut, bersujud beberapa kali, lalu jilat sol sepatu Damian Huo. Mungkin Damian Huo akan senang dan memberimu cara untuk hidup. Bagaimanapun, semut masih hidup, dan hal terpenting dalam hidup adalah hidup. Tidak malu untuk menundukkan kepalamu ke Damian Huo untuk sutra gantung sepertimu.
Jika tidak maka akan terlambat. Sekelompok teman wanita cantik semua meletakkan tangan mereka di dada mereka saat ini. Mencibir sambil melihat Harvey York dari atas ke bawah. Pada saat ini, mereka tidak berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka mengira Harvey York adalah babi mati yang tidak takut air mendidih. Terkadang mereka harus menerima konseling. Jadi mereka harus menerima konseling dengan cepat. Jika tidak, ia akan sering mati jelek. Dan di mata mereka, mereka tidak berpikir bahwa siapapun dapat dibandingkan dengan Damian Huo. Ketika seseorang seperti Harvey York bertemu Damian Huo, bagaimana lagi mereka bisa bertarung selain berlutut? Apa yang harus dilawan? Bab 4578. Harvey York tidak memiliki komitmen saat ini. Tersenyum sedikit dan berkata, "Dengan saya, kata berlutut tidak pernah digunakan." Tentu saja, jika Damian Huo ingin berlutut dan memohon belas kasihan, aku tidak akan menolak sama sekali. Saya orang yang berhati lembut. Selama seseorang mengambil inisiatif untuk berlutut, saya biasanya tidak terlalu mempermalukannya. Sambil berbicara, Harvey York meminum anggur di gelasnya, dan dengan santai melemparkan gelas anggur ke depannya. Dengan suara klik, tanah menjadi berantakan. Harvey York melirik puing-puing di tanah dengan matanya, seolah-olah dia ingin Damian Huo berlutut di sana. Bajingan ini benar-benar kecanduan. Melihat gerak-gerik Harvey York, sekelompok sahabat wanita cantik tak bisa menahan diri untuk tidak cemberut, penuh dengan hinaan dan hinaan atas tindakan Harvey York. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihat orang yang bisa berpura-pura. Apakah kamu sudah menyiapkan tempat untuk dirimu sendiri untuk berlutut? Apa ini namanya? Apakah kamu bersalah? Damian Huo mengisi botol anggur di tangannya dengan seringai dan berjalan selangkah demi selangkah. Sepatu kulit Inggris di bawah kakinya menyentuh tanah dengan suara yang nyaring. Dan wajahnya yang setengah tersenyum penuh dengan senyuman kejam. Harvey York, kan, demi kamu begitu baik, aku akan memberimu wajah. Ada hampir ratusan botol anggur asing di sini. Dan kami akan menghancurkannya di dahimu satu persatu. Sudah berakhir. Jika kamu cukup beruntung untuk tidak mati, aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu kurang beruntung. Demi hambatanmu, aku akan menemukan harta Feng Shui untuk kamu kubur. Setiap tahun pada hari ini, aku akan mengirim beberapa orang untuk membakar uang kertas untukmu. Tapi jika kamu ingin melawan, atau menghindarinya, aku akan membunuhmu. Lihat, apa aku baik-baik saja denganmu? Ekspresi Damian Huo setengah tersenyum ketika dia berbicara, dan botol anggur di tangannya bahkan lebih berkilauan saat ini. Sangat tampan. Mata para sahabat wanita cantik itu penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Untuk seseorang yang setampan Damian Huo, seluruh Jinling tidak dapat menemukan yang kedua. Lagi pula, dia lebih tampan daripada Damian Huo. Dan dia tidak terlalu mendominasi. Lebih mendominasi daripada Damian Huo. Dia tidak lebih kaya darinya. Lebih kaya dari Damian Huo. Tapi tidak setampan dia. Dapat dikatakan bahwa Damian Huo adalah pria manusia berkualitas tinggi di Jinling. Jika ini polamu, maka kurasa tidak. Melihat Damian Huo dan rombongannya mendekat selangkah demi selangkah, Harvey York sedikit cemberut, melambaikan tangannya sesuka hati, dan sebuah benda emas terbang keluar, mengenai meja marmer dengan pukulan. Mendengar suara renyah, semua orang melihat ke bawah tanpa sadar. Kemudian, rekan dan bawahan Damian Huo tercengang dan tubuh mereka menegang. Dan Damian Huo juga merasakan suasana aneh, dan menyipitkan mata untuk melihat. Melalui cahaya redup, dia melihat surat perintah yang terbuat dari emas. Surat perintah Vernei Huo. Pada saat ini, Damian Huo sedikit terkejut, seolah disambar petir. Dia mulai kesurupan.
dan tanpa sadar menamparkan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Hal di depannya sebenarnya adalah surat perintah ayahnya. Surat perintah ini hanya memiliki satu arti di seluruh Jinling. Seperti Vernei Huo secara langsung. Surat perintah ini mewakili Vernei Huo sendiri. Tidak peduli di mana atau kapan. Tidak ada pengecualian. Bahkan jika orang yang hadir saat ini adalah Vernei Huo. Surat perintah ini juga berarti bahwa dia memiliki kedudukan yang setara. Karena hanya mereka yang memiliki kebaikan besar kepada Vernei Huo dan keluarga Huo yang berhak menerima surat perintah ini. Bab 4579. Dan orang yang memegang surat perintah ini sebenarnya adalah menantu di depannya. Ini bukan hanya mengejutkan. Itu tidak bisa dipercaya. Karena bagaimanapun Anda melihatnya, Harvey York sepertinya tidak bisa bersikap baik kepada keluarga Huo. Pada saat ini, Damian Huo tidak berani menembak sesuka hati. Dia mengambil napas dalam-dalam, meremas ekspresi bermartabat di wajahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa kamu? Siapa aku? Maukah kamu bertanya pada ayahmu?" Harvey York tampak acuh tak acuh. Mengeluarkan tisu basah dan menyeka telapak tangannya dengan ekspresi tenang. Nenekmu mengandalkanku untuk memperpanjang hidupnya. Ayahmu bersandar padaku untuk menghindari serangan Wainer. Kamu pikir aku ini siapa? Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Damian Huo tiba-tiba berubah. Meskipun dia adalah anak laki-laki besar. Meskipun dia mendominasi dan sesat pada hari kerja. Namun bukan berarti ia tidak memiliki konsep kasih sayang keluarga. Malah sebaliknya, ia sangat mementingkan hal tersebut. Jadi dia juga tahu apa yang terjadi di rumah. Pada saat ini, ekspresi Damian Huo sedikit membeku. Lalu kelopak matanya melonjak. Dan sudut mulutnya berkedut. Kamu adalah Tuan York dari Jifutang. Memikirkan instruksi Vernei Huo untuk dirinya sendiri. Damian Huo memiliki seringai di wajahnya. Lagi pula, Vernei Huo secara khusus memperingatkannya bahwa tidak ada seorang pun di Jinling yang dapat menyentuh Harvey York. Bahkan Damian Huo pun tidak. Tetapi awalnya, dia masih menghina. Dan merasa bahwa dia sudah gila dan menginjak dermawannya. Tak disangka, itu terjadi malam ini. Dan dia siap membunuhnya. Pada saat ini, Damian Huo memiliki keinginan untuk membenturkan kepalanya ke tanah. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan menatap surat perintah itu. Berharap dia salah. Harvey York mengabaikan Damian Huo, yang sedang bertarung antara surga dan manusia saat ini. Tetapi dengan ringan mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, menekan tombol speakerphone, dan kemudian melemparkan ponsel ke desktop. Telepon berdering 3 kali. Dan kemudian terdengar suara yang telah lama berada pada posisi tinggi. Dengan sedikit kelembutan dalam suara. Saudara York, mengapa Anda bebas menelepon saya di malam hari? Apakah Anda siap untuk menelepon saya? Datang untuk minum teh. Mendengar suara ayahnya. Kelopak mata Damian Huo berkedut lagi. Dan botol anggur di tangannya terbanting ke tanah dengan pop pengecut. Dan kelompok sahabat dan pengikutnya semuanya berkeringat dingin. Dan wajah mereka menjadi pucat dengan swoosh. Tidak bisa mendengar suara orang lain. Apakah suara Vernei Huo masih bisa didengar? Saudara Huo, saya benar-benar minta maaf mengganggu istirahat Anda begitu larut. Harvey York tersenyum ringan. Hanya saja aku bertemu seseorang hari ini bernama Damian Huo. Dia menyukai wanita saya dan ingin membawanya pergi. Saya memberinya pelajaran. Memberinya beberapa tamparan. Dan dia membiarkan orang-orang membersihkan tempat kejadian. Siap membunuh saya. Aku bertanya-tanya apakah seseorang berpura-pura menjadi nama saudaramu Huo untuk menakut-nakuti orang. Jadi aku akan meneleponmu dan memeriksa identitasmu. Jika seseorang berani berpura-pura menjadi putra saudaramu Huo,
maka aku akan melakukan sesuatu untuk saudaramu Huo dan menghapuskannya. Tapi jika itu benar-benar putramu, aku akan mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, hubungan kita baik-baik saja. Kita tidak bisa menyakiti kedamaian untuk anak-anak bodoh, kan? Kata-kata Harvey York acuh tak acuh dan tampaknya sopan. Tetapi siapapun dapat mendengar bahwa dia sama sekali tidak merendahkan dirinya di depan Vernei Huo. Dan bahkan samar-samar identitasnya sedikit lebih tinggi daripada Vernei Huo. Bagaimana itu bisa terjadi? Bab 4580. Selain tidak bisa dipercaya, wajah pucat Damian Huo terus berubah saat ini. Dia marah. Dia tidak percaya. Tapi lebih karena ketakutan. Meskipun dia bertindak arogan dan arogan, dia juga tahu betapa hebatnya ayahnya di Jinling. Orang yang bermarga York berani mengambil sikap ini terhadap ayahnya. Dan ada sedikit kesan superioritas dalam kata-katanya, yang cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya orang dengan nama keluarga York di depannya. Pada saat ini, Damian Huo menggigil dengan cerdas. Dan tidak bisa berkata-kata dengan tendangan di pelat besi. Dan sekelompok besar pelayan gemetar pada saat ini. Kaki mereka lebih lembut. Dan mereka bahkan memiliki keinginan untuk berlutut. Ya, pada saat ini, Vernei Huo di sisi yang berlawanan sedikit terkejut. Dan ada sedikit permintaan maaf dalam suaranya. Tuan Muda York, jika Anda merasa nyaman, mintalah orang itu untuk datang dan mengobrol dengan saya. Jika itu benar-benar sampah di keluargaku, maka aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Jelas. Nada bicara Vernei Huo agak marah dan dingin. Ini baik. Harvey York tersenyum. Memandang Damian Huo tidak jauh. Mengaitkan jari telunjuknya. Dan berkata dengan ringan, Tuan Huo mencari Anda. Apakah kamu akan datang sendiri? Atau aku yang pergi? Wajah Damian Huo membeku. Dan dia tidak bisa bergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak bisa berbicara. Sepertinya Damian Huo yang luar biasa tidak memberiku wajah. Jadi biarkan aku pergi. Harvey York dengan tenang berdiri dengan telepon di tangannya. Vernei Huo di seberang telepon tersenyum canggung. Seolah merasakan kemarahan Harvey York. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Sementara pengikut dan bawahan Damian Huo semuanya mundur dengan kelopak mata melompat liar. Tapi Harvey York tidak terbiasa dengan mereka. Tapi dia membuka busurnya dari kiri ke kanan sambil berjalan. Segera, semua orang itu menutupi wajah mereka dan terbang keluar. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka berkedut dan menangis terus-menerus. Tetapi bahkan jika hati mereka penuh dengan kesedihan dan dendam, mereka tidak berani mengungkapkan sedikit pun pada saat ini. Karena mereka tahu betul bahwa saat ini, jika Harvey York membunuh mereka, mungkin Vernei Huo akan datang untuk membantu mencuci lantai. Dan beberapa teman wanita cantik bahkan lebih takut dan pucat. Dan mereka semua mundur dengan panik pada saat ini. Yang membuat ekspresi mereka semakin gila adalah Harvey York berjalan di depan Damian Huo. Mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajahnya. Dan kemudian dengan pop, dia membanting kipas Damian Huo ke tanah lagi. Tamparan keempat malam ini, Harvey York tidak memberikan wajah apapun pada Damian Huo. Tapi saat ini Damian Huo hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan suaranya. Ayo, panggil, perlu privasi untukmu. Harvey York tersenyum sedikit, menutup speakerphone dengan baik, dan kemudian melemparkan telepon ke pelukan Damian Huo. Damian Huo buru-buru mengambil ponsel, dan menggigil ke telinga. Setelah beberapa saat, wajahnya mulai berubah liar. Pada akhirnya, ketidakpuasan dan kemarahan di wajah aslinya surut seperti air pasang. Dan lebih dari itu adalah semacam kepanikan dan ketakutan. Setelah itu,
Damian Huo mengembalikan telepon dengan kedua tangan gemetar. Harvey York mengambil telepon itu. Dan nada kebencian Verney Huo terhadap besi menjadi baja terdengar dari telinganya. Tuan York. Damian Huo memang putraku. Tetapi kamu tidak harus memberiku muka. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan malam ini. Bahkan jika kamu membunuhnya. Aku akan pergi dan membersihkan lantai untukmu. Kamu bisa yakin. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.